ada Uban. Ini Uban siapa? Uban Sarah anjir. Ubannya di mana? Di atas apa di bawah? Rambut. Oh. Udah kakak. Oke. Kita kenalan dulu ya guys. Jadi hari Sabtu tanggal berapa ini? 26 Juli kita ngadain podcast. Gak tahu mau ngebias lagi. Gak tahu ngebahas apaan. Ngebias apa? Blackpink. Oke, kamera dong. Mereka podcast gak harus lihat kamera ya. Podcast ngobrol aja. Enggak kan? Dia sih audiens nih yang nonton nih, bukan Oke guys. Suaranya. Aku mau kenalan mungkin. Kamu aja deh. Saya. Wassalamualaikum bro. Oke guys, jadi di hari Sabtu ini tanggal 26 Juli kita mau nge-podcast. Tapi gak tahu podcast apa, kayaknya cuma ngerayak-rayakin beberapa berita di FB Media. Oke, kita akan mulai dengan postingan yang mana dulu, Pak? Mulai ya, bismillah. Waduh. Ya Allah di bawah. Nih, ini sih bener. Nih. Oke, udah ya. Apalagi yang ini ya. Kayaknya yang kocak-kocak aja kali ya kita lihat ya. Oh, itu nggak kocak tuh kayaknya itu tuh. Yang mana? Ledakan. Ledakan mana? Oh ya, ini jangan. Ini jangan. Itu bahaya. Ini juga orang mending jangan. Aduh, ya jangan ngomong dong. Jangan ngomong kata-kata, mending Oh ya, soy. mending soy. Oh ya, kita ganti. Kita ganti. Nggak boleh itu ya kata-kata sensitif. Ini apa ini? Harga listrik naik, pria ini rela bantu listrik warga. Ini ngapain? Dia naik listrik. Tapi kayaknya Masalahnya bentar dia muter-muter itu di perut apa di itunya? perut. Oh di perut, aku kira di itu loh. Pertanyaan saya itu perut nggak kayak ini. Yang tradisional itu. Kalau buat nyalain api begini-begini kan? Gini-gini. Apakah kagak bakar perutnya? Oh iya ya, anjir. Atau mungkin dia diikat pinggang kali. Tapi terlalu. Tapi enggak, kalau diikat pinggang dia terlalu bawah. Makanya aku bilang, aku pikir itu di bawahnya, di bawah perutnya. Paham kan maksudnya di mana? Iya. Ada yang komen, dia yang disebut mageran berganti tempat ini lagi. orang tuanya bilang yang penting berguna. Ada yang nanya, Min lu nemu aja balik bambu. Apa bambu kan? Ini jadi balik bambu. Enggak, aku kiranya tuh kalau misalkan kita bikin parodi Doraemon nih bakal jadi balik bambu, kita simpan di atas, si Rijal yang di atas aja. Ini kan bambunya ke tanah ya. Ini tanahnya terbang kan? Kalau cuma seorang mana paten. Iya. Itu dua lagi ikut. Kocak. Oh ini nih. Ini udah pernah aku lihat videonya. Mantap. Semua. Ini si bapak-bapaknya kan ngasih lagi ya ke depannya. Nah, diambil lagi, dimasukin ke kandang. Itu pertanyaannya sih. Kan si anjingnya itu nggak berasa perih ya Pak. Main petasan aja kayak kena tangan tuh berasa Sakit kan? perih gitu kan, nusuk-nusuk Iya. gitu. Ini kayaknya anjingnya tuh jarang untuk pet shop. Karena ketika dia sakit dia sehat, ketika dia sehat dia sakit. Itu yang kasih gift jadi QB kan. Sudah benar terlambat lagi, lebih mudah bantu mama. Itu loh. Itu ngingkat lagu Captain Cuma itu basah banget loh. Di rocknya basah banget. Iya. Oh my god. Benar-benar kental yang Iya. kebenang aja. Oh my god. Waktu itu aku pernah nemu videonya. Ada anak, ini kan yang anak SMA kan. Waktu itu aku nemu video yang anak kecil tidur di bantal, dia ngalir.
bener-bener basah, tau gak videonya? Iya tahu. Jadi Itu bener-bener basah. itu basah banget, bacot banget anjir, kayak banjir. Itu kayak ngompol tapi versi dari mulut. bukan dari itu, Iya. tapi dari mulut. Aneh banget emang. Fakta cewek yang sangat tidak diketahui halayak ramai. Tapi jujur, aku juga kalau misalkan aku tidur aku ngeces. Tapi nggak separah itu. Enggak separah ini kan. Iya. Kalau aku ya tergantung kondisi. Kalau aku kecapean banget aku akan ngeces. Kalau enggak ya Ngapain? biasa aja. Itu sih. Yaudah, kita lagi gabut kan? Kita cobain nonton ini. Kita speed up aja ya sampai dia emosi ya. Jadi arang. Arang lempar asal butirnya harganya 1 juta. Ternyata kamu banget. Iya, ini kasihan loh. Aku tuh Iya. kayak muka yang awalnya senyum cuman ibu-ibu yang pakai sari warna hijau lemon ya, hijau lime ya. Iya yang hijau nipis. bawa HP ya. Iya, Yang ulang tahun kayaknya tidak ada ekspresinya sama sekali. dia lebih ke kebingungan. Terus dia tuh kayak memandang, ini gue ulang tahun tapi kok yang ngasih gue hadiah tuh kayak orang gak punya rumah anjir. Dalam tatapan anak tersebut saya bisa melihat dia bilang ke ibunya tuh, saya gak diculik kan sama mobilnya. Nah mas-mas yang paling kiri bilang, saya sedang apa di sini? Ada yang balas, mereka tegang karena ada master limbat. Master limbat. Takut dijadiin eksperimen ya. Ntar tolong pas lagi edit, tolong dikasih si muka bapak ini sama limbat disandingin ya, tolong. Nah ini emang unexpected jujur aja. Yang mana? Bukannya mungkin aja sangat-sangat bagus karena rumahnya itu rumah biasa gitu. Iya, Rumahnya biasa, mungkin bisa dibilang ekonominya pun biasa saja, tapi iya. anaknya itu sangat-sangat berprestasi gitu loh. Sampai dikira Kak Piala. Iya, dari SD sampai dia SMA apa SMK gitu dia bilang, SMA M1, SMA berarti. itu mendapatkan piala banyak banget, koleksi ya gitu. Ya semua piala di satu provinsi itu diborong sama dia. Tapi sumpah sih kayak istilahnya gue, justru makin sekarang tuh anak-anak kayak banyak yang nggak tertarik sama piala loh, malah lebih kayak pengen itu kompetisi e-sport, gue pengen dapat duit, gue pengen dapat ini giveaway. Anak-anak zaman sekarang gitu loh. Betul, kayak kalau dulu benar-benar ya ada prestasi yang terlihat gitu dari piala, piagam. Kalau sekarang orang lebih milih untuk ikut lomba jika itu ada hasil yang benar-benar bisa dipakai oleh dia, Iya, berupa uang atau barang, iya, selain daripada cuma pajangan aja. iya. Anak-anak zaman sekarang tuh udah jarang yang istilahnya, jarang ya, bukan nggak ada tapi jarang banget. Ada, masih ada, cuman jarang terlihat. Ya salah satunya inilah, Salah ini kan satunya ini. juga bukan video lama ya. Iya. Termasuk anak zaman sekarang juga, karena kalau mau dibilang ya ini juga baru lulus ya, Iya. baru mau masuk kuliah, kurang lebih lebih muda daripada saya bahkan ya. Iya, lebih mudah daripada Anda, Pak mungkin. Kalau misalkan dibilang punya piala di rumah juga, aku kadang cuma punya 4 doang. Nggak ada yang sampai piala aku tuh 4 di rumah, 2 piagam. Iya. 2 piagam sama salah satu yang paling terakhir aku punya itu ketika aku sertifikat piagam juga, itu ketika aku jadi head designer volunteer di Piala kan di Bandung. Itu sih paling yang aku punya. Iya. Yang kita lihat di sinetron, film dan lain-lain gitu, orang yang digambarkan sangat-sangat berprestasi, orang-orang kaya gitu, dia cuma punya satu lemari, itu pun berjarak pialanya ini udah sampai mepet. Iya, mepet banget. Mepet banget lanjut. Tapi ya kita doakan dia punya prestasi ini juga bisa berguna lah sama dia, karena kan kita sendiri juga tahu ya dunia kerja tuh nggak semudah yang dipikirkan orang-orang, bahkan pada orang yang berprestasi pun tetap susah gitu, kecuali ada jalur khusus. Aduh, kayak
banyak tuh Aduh, ya. ya. Jangan sebut instansi aku. Aduh. Bahaya. Penduduk yang sangat membutuhkan polisi, justru polisi malah menyalahkan kita. Iya, jadi orang ini udah 2 kali hilang. Yang pertama, motornya itu hilang di maling, dia nggak lapor. Nah, yang kedua ini, karena ketangkep CCTV, pelakunya laporan ke polisi. Karena Tapi kan- terbukti. Yes, tapi kata polisi, lo saya salah. Lo salah sendiri, kenapa motornya nggak dibawa masuk ke rumah? Yang Lo kata, dia maksudnya gini, lo kata itu garasi di depan rumah tuh fungsinya buat apa? Buat main bola, buat main futsal. kita 11 orang. liburan, pulang kampung ya nggak kayak gitu, motor loh, bukan mobil. Iya, Dan yang bikin saya concern di sini adalah tempatnya itu cukup bagus, kayak sebuah perumahan gitu, iya, tapi bisa dibobol dengan bisa dibobol. Dan polisi. harusnya kalau melihat seperti itu, polisi lebih gercep ya, Harusnya seperti karena itu. tempat tersebut tuh harusnya punya image yang aman karena perumahan. Beda dengan mungkin pemukiman-pemukiman lain gitu ya, yang Iya, nggak jelas pengamanannya kayak iya. gitu, atau memang dia asal parkir atau gimana, ya mungkin itu balik lagi ke kitanya juga salah gitu. Iya. Cuma Tapi tetap itu aja memang kalau misalnya polisi malah menyalahkan kita, itu agak nggak benar. Iya, dan masalahnya tuh ini tuh bener-bener yang namanya komplek perumahan yang emang bagus, elit Iya, gitu loh. menengah ke atas lah. Iya, dan anehnya tuh kok polisi nggak mau gitu loh. Apakah karena nggak disuap? Atau gimana kita juga nggak tahu ya. Iya, atau mungkin mereka terlalu lelah karena terlalu banyak kasus yang sedang dikerjakan. Kita juga nggak tahu, kita nggak bisa suzon ya kan. Terus kayak mungkin karena mereka gak menerima suap itu jadinya kayak mereka tuh lebih capek karena mereka sudah tahu, mungkin mereka sudah nge-tracking motor ini sudah jauh ke provinsi mana. Sedangkan yang namanya pembuatan pelaporan kan kalau pengen ada proses yang lebih cepat tuh sama kayak kita bikin SIM atau paspor ya, jadi ada Iya, price listnya gitu loh. Ya mungkin mungkin seperti seperti itu. itu. Cuman kenapa gitu tidak ada? Setidaknya kan ada usahanya. Mungkin dia bilang, oh iya kita akan kita segera bantu, tapi tidak ada kabarnya sama sekali gitu ya. Kalau Iya. ini benar-benar kayak seakan dipotong mentah-mentah kayak gitu. Iya. Makanya sekarang ya jujur aja image kepolisian tuh sudah sangat-sangat Iya. rusak ya. Padahal yang setahu aku juga, kamu tahu Pak Ambarita kan? Yang kau diam. Tahu diam. Iya, kau diam. Tolong kaki saya sakit. Langsung diginiin. Iya. Tahu kan? Nah itu Pak Ambarita tuh salah satu ikonik sama yang kopi curhat Pak Bin apa sih? Aku lupa deh, yang orang Jawa. Dia juga polisi. Dan dia salah satu istilahnya apa ya? Menurut aku tuh bagus gitu loh. Menurut Iya. aku tuh bagus, cuman maybe dari beberapa oknum-oknum yang apa ya, polisi sekarang kan cara apa namanya kok dipilih-pilihnya tuh nggak kayak zaman dulu kan. Iya, nggak sekeras yang zaman dahulu. Mungkin Mm-mm. berawal dari satu oknum yang menerima sih Iya, dan dia sebenarnya. maksudnya orang dalam terus dengan prestasi nilai-nilai tanpa Iya. praktik lain-lain gitu loh, jadinya kayak Cuman agak gimana ya, mungkin kita bahkan ya nggak enak sama keluarga sendiri yang mau masukin Iya. kita ke tempat kerja kalau misalnya kita nggak punya kualitas gitu loh. Jadi Iya. kayak nggak enak aja udah dikasih lapangan pekerjaan oleh keluarga sendiri tapi nggak punya kualitas. Cuma kalau yang ini pakai orang dalam, mau itu keluarga ataupun teman, tapi tidak dilihat kualitasnya, hanya dikasih lapangan pekerjaan saja gitu. iya. Jadi apa ya, menurut aku sih tidak semua polisi tuh patut disalahkan, hanya saja orang-orang di dalamnya oknum-oknum ini semakin banyak. Oknumnya aja sih, di mana-mana oknum sih. Iya, di mana Gak ada yang bisa gak ada instansi yang bisa disalahkan sebenarnya, Iya. tapi hanya oknum-oknumnya saja. Jadi ya kalau mau dicari mah pasti ada ya. Iya.
Dan ini sepertinya dia melapor ke polisi oknum ya, bukan polisi asli. Iya, sayangnya seperti itu. Gitu. Dan ya kalau ngambil Rita ya bisa dibilang bagus, tapi yang mau munafik juga ya mungkin bisa juga keperluan pamor, Bisa jadi, bisa jadi. konten. Tapi setidaknya Dia masih maksud bisa saya, menegakkan hukum gitu. masih menegakkan hukum. Dan dalam video tersebut Tegas. dia justru dari dia membuat konten, jadinya dia ada rasa mau untuk menolong, menegakkan keadilan. Jadi Iya. ada rasa maunya. Gitu. Jadi tidak perlu suap-suap segala Iya. gitu kan. Ya, Yang ini, oh ini. yang kakek nenek ini nih, jujur saja saya bingung. Maksudnya dia mau menghujat tetangganya, mau menjatuhkan tetangganya, tapi kok jadi kayak menjatuhkan diri sendiri gitu. Dan masalahnya mereka ada problem apa gitu loh. Dari Iya. awal tuh mereka nggak ngejelasin, hanya bikin risih tetangganya. Terus dia nyabut pagar, terus kemudian dia ngelempar. Mm-mm. Itu salah satu hal yang nggak boleh dilakuin gitu. Kadang itu bahaya. Saya sih nggak tahu pasti ya, bukan mau menjudge atau gimana. Saya rasa sih ada kelainan ya. Iya, sepertinya ada kelainan karena apa ya, dari Ya. pas dia ditangkap pun si nenek ini dia kayak masih kayak gitu kan. Masih kayak gitu. Mungkin Jadi emang ya ada ada gangguan gangguan jiwa. jiwa Cuman gitu ya. yang aku lihat sih, aku nggak tahu fullnya seperti apa, aku nggak tahu. Cuman asumsiku saja atau opiniku aja, mereka berdua ditinggal sama anak-anaknya. Iya, Gitu. saya merasa miris sih kedua kakek nenek ini dengan sifat yang seperti ini, sikap yang seperti ini, kayak dibiarkan begitu Iya, saja nggak di ada satu yang- rumah kosong ya, Iya. dan hanya tinggal berdua saja gitu, kayaknya kasihan juga mungkin ya. Maksud aku daripada mereka kosong-kosong di situ berdua dengan penyakit seperti itu, kenapa nggak dimasukkan ke panti jompo? Betul. Iya. Aku tahu Tentunya mungkin ya. Aku tahu mungkin di panti jompo juga mereka akan melakukan beberapa hal yang sangat, Tidak senonoh ya. ya seperti di sini. Iya, tapi setidaknya di situ kan bisa lebih di-treat lebih baik. Iya, karena Dan tidak ada yang merasa terganggu atau gimana. Iya. Karena kalau kayak seperti ini, ya kalian di sini kan bukan tugas mereka untuk mengurus kakek nenek ini kan. Iya. Kasihan juga. Mungkin mereka punya kegiatan apa di rumah atau sudah capek-capek kerja mau pulang, mau istirahat malah ketemu yang seperti ini kan gak enak juga ya. Iya. Mungkin apa ya? Ini gak cuma di Indonesia, ini juga terjadi di banyak negara kayak di Jepang itu. Betul. Di Jepang itu salah satu negara yang angka kelahirannya sangat kecil, tapi angka kematiannya sangat besar. Jadi banyak lansia-lansia yang stay lebih banyak di panti jompo ketimbang sama keluarganya sendiri. Iya. Karena Mendingan daripada saya iya, pernah mendengar satu sejarah ya tentang sejarah kelamnya tradisi Jepang yang kalau misalnya rahasia itu Iya. di atas berapa puluh tahun dan sudah tidak bisa melakukan apa-apa, dia akan dibuang di gunung. iya ada yang seperti Tapi itu. sekarang Udah nggak tahu gitu. kalau di tempat-tempat tertentu, desa-desa tertentu yang mungkin masih kental, kita tidak tahu. Tapi kalau secara hukum pemerintah sudah tidak memperbolehkan hal tersebut. Iya, karena istilah makanya salah satu kamu tuh yang bukan Hikikomori, gunung apa sih, gunung yang buat bunuh diri itu aku lupa deh nama gunungnya. Iya. Pokoknya ada muri-murinya aja, muri kan bukan ya. Nah, itu salah satu tempat untuk membuang Iya. orang tua tersebut. Memang di situ. Dulunya tuh di situ. Lainnya. Banyak Mungkin sebenarnya. gunung-gunung lain yang ya di desa-desa tertentu sih Paling ya, yang banyak. masih kental. Mas, paling banyak tuh sekarang di daerah utara Hokkaido, di utara Hokkaido sama di bagian selatan dekat Okinawa. Iya, biasanya ya Sama. desa-desa terpencil yang agak-agak di ujung yang Itu mungkin masih tidak, ada yang jauh dari yang benar-benar belum ada akses modernnya sama sekali, itu masih ada iya, yang mempercayai. jauh dari kota Iya. biasanya, jadi pengaruhnya tuh masih Masih ada kakao tradisinya. kental tradisinya. Jadi Nah, mau dibilang menyalahkan juga enggak ya kalau kita lihat dari ini. Yang pertama, bahkan orang tua di sana kebanyakan yang di zaman dahulu itu juga menerima apa adanya, iya, karena
pertama tidak menyusahkan anak cucunya. Yang kedua, dia juga tidak menyusahkan diri sendiri kan. Kalau misalnya ditinggal, tidak ada siapa-siapa, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin sakit kita, malah kasihan juga. Mendingan dia dibuang lah ya gitu ya. Beneran dibuang, dan iya beneran dibuang itu bukan kita udah bu, bro gitu, enggak, beneran dibuang, dilempar dari atas gunung gitu loh. Kalau misalkan asumsi kalian ditelantarin sampai dia mati kelaparan, enggak, beneran dibuang dari atas karena gunung. memang tujuannya tuh kan untuk langsung mengakhiri ya. Iya, daripada sakit-sakitan terus, daripada menyiksa saat dia hidup ya. gitu, Positifnya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu. Cuman kan sekarang kita melihat dari sisi humanity ya, kemanusiaan, yang mana tidak layak kalau seperti itu, namanya orang tua gitu kan, dan nggak mungkin lah kita membuang begitu aja. Gitu. Bener banget. Oke, udah cukup kali ya saat ini. Iya, Karena dari udah awal kocak-kocak sampai akhirnya pembahasan kita agak berat ya. Iya. Ya, beragam lah jadinya, lumayan lah ya. Kita di awal pemanasan dulu, happy dulu sebelum akhirnya kita bisa pembahasan yang lebih dalam. Bisa kayak berkaca lah kepada diri kita sendiri ya kan. Iya. Seperti apa kehidupan itu, seperti apa, mungkin ada yang lucu, ada suka, dan ya dunia ini penuh dengan suka dan duka lah. Iya. Baik dan buruknya banyak lah gitu. Thank you so much. Akhir. Kalau saya siapa? Astaga. Yaudah,